Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang lembaga-lembaga pembiayaan syariah. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu lembaga-lembaga pembiayaan syariah. Lembaga-lembaga pembiayaan syariah ialah mengacu pada lembaga-lembaga pembiayaan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip hukum syariah. Lembaga-lembaga ini menawarkan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan hukum Islam, yang dimana di dalamnya melarang pembebanan atau pembayaran bunga dan mendorong pembagian risiko dan praktik investasi yang etis. Adapun contohnya yaitu seperti Bank Islam. Bank Islam ini adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan seperti rekening, tabungan, giro, pinjaman, dan rekening investasi. Di Indonesia, bank syariah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau sering disebut dengan OJK. Selanjutnya yaitu Lembaga Keuangan Mikro Islam. Ini adalah lembaga yang menyediakan layanan keuangan mikro seperti pinjaman kecil dan rekening tabungan kepada individu yang berpenghasilan rendah dan usaha kecil berdasarkan prinsip syariah. Lembaga-lembaga ini bertujuan untuk mendorong inklusi keuangan dan mendukung pembangunan ekonomi di masyarakat yang kurang terlayani. Dan contoh terakhir yaitu adanya koperasi Islam. Koperasi yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan seperti rekening tabungan, pinjaman, dan rekening investasi. Koperasi biasanya dimiliki dan dioperasikan oleh anggotanya yang berbagai keuntungan dan kerugian koperasi. Secara keseluruhan, lembaga pembiayaan syariah berperan penting dalam menyediakan akses terhadap layanan keuangan bagi individu dan dunia usaha yang memilih untuk beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Mereka juga berkontribusi terhadap pengembangan industri keuangan Islam dan perekonomian yang lebih luas. Jenis pembiayaan syariah secara umum. Lembaga keuangan menggunakan beberapa jenis akad untuk memberikan layanan pembiayaan syariah kepada konsumennya. Berikut ini beberapa jenis pembiayaan dengan sistem syariah berdasarkan akad. Di antaranya, pembiayaan barang lembaga keuangan biasanya menyediakan pembiayaan syariah barang dengan menggunakan akad murabahah, akad salam, dan akad istisna. Akad murabahah merupakan jenis transaksi jual beli berbasis syariah dengan menegaskan harga perolehan dan margin keuntungan kepada pembeli. Keuntungan ini diperoleh atas kesepakatan antara pembeli dan penjual. Sementara akad salam merupakan jenis transaksi jual beli berbasis syariah di mana pembayaran dilakukan secara tunai, tetapi barangnya diserahkan kemudian hari dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Sedangkan akad istisna merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Pembiayaan jasa. Berbeda dengan pembiayaan barang, biasanya pembiayaan syariah jasa menggunakan akad ijarah dan akad ijarah mutayyabit tamlik. Ijarah berasal dari bahasa Arab yang bermakna imbalan atau upah sewa atau jasa. Akad ijarah sendiri merupakan pembinaan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Sedangkan akad ijarah mutayyabit tamlik merupakan layanan pembiayaan dengan sistem sewa menyewa yang diakhiri pemindahan hak milik. Pembiayaan investasi. Jenis pembiayaan syariah selanjutnya yaitu investasi yang menggunakan akad musyarakah dan akad mudharabah. Akad musyarakah merupakan bentuk pembiayaan dengan skema bagi hasil, di mana lembaga keuangan menempatkan dana sebagai modal usaha untuk nasabah. Selanjutnya, lembaga keuangan dan nasabah akan melakukan bagi hasil atas usaha kesepakatan pada jangka waktu tertentu. Jenis dan keunggulan lembaga keuangan syariah. Jenis lembaga keuangan syariah berikut ini beberapa lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia. Di antaranya 1. Bank syariah, 2. Tempat gadai syariah, 3. Koperasi simpan pinjam syariah, 4. Lembaga asuransi syariah, 5. Lembaga pembiayaan syariah, dan yang terakhir ada keunggulan bank syariah. Yang pertama ada Bank Syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam. Prinsip syariah Islam yang dimaksud mencakup dengan prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung goror, maisir, riba, zolim, dan objek yang haram, sebagaimana yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Sementara itu, konsep penyaluran dana dalam lembaga perbankan syariah dapat dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu yang pertama ada pembiayaan dengan prinsip jual beli atau bai. Yang kedua ada pembiayaan dengan prinsip sewa atau ijarah. Yang ketiga ada pembiayaan dengan prinsip bagi hasil atau syirkah.
Yang keempat ada pembiayaan dengan akad perlengkap. Tempat gadai syariah. Selain bank, tempat gadai juga termasuk lembaga keuangan syariah yang sudah beroperasi di Indonesia. Tempat gadai umumnya menyediakan layanan pembiayaan uang dengan jaminan barang atau surat berharga sebagai salah satu persyaratan. Biasanya, nasabah yang ingin meminjam uang ke lembaga keuangan syariah ini wajib menyerahkan suatu barang untuk dijadikan jaminan atau barang gadai. Selain itu, akad utama yang digunakan pada produk tempat gadai syariah adalah akad rohan. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN tentang rohan dijelaskan bahwa pembiayaan dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rohan diperbolehkan dengan beberapa ketentuan yang berlaku. Selanjutnya ada koperasi simpan pinjam syariah. Koperasi simpan pinjam merupakan lembaga keuangan syariah yang menjalankan usaha berupa penerimaan simpanan maupun pinjaman. Umumnya, sumber modal koperasi simpan pinjam berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela dari setiap anggota yang tergabung di dalamnya. Selain itu, modal koperasi simpan pinjam juga berasal dari modal pinjaman kepada koperasi atau badan usaha lainnya. Sama seperti jenis koperasi lain, koperasi simpan pinjam menerapkan asas kekeluargaan dalam setiap proses operasionalnya. Namun, untuk koperasi yang berlandaskan syariat Islam, para anggota harus menerapkan akad atau prinsip syariah yang berlaku. Umumnya, lembaga keuangan syariah ini menetapkan akad wadiah dan akad mudharabah. Selanjutnya ada lembaga asuransi syariah. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, asuransi syariah adalah usaha tolong-menolong dan saling melindungi di antara para peserta yang penerapan dan prinsip hukumnya sesuai syariat Islam. Lembaga keuangan syariah ini dapat diniatkan sebagai ikhtiar persiapan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya risiko. Asuransi syariah umumnya dijalankan berdasarkan 3 jenis akad. Di antaranya akad mudharabah, akad tabaru, akad mudharabah al-mushtarakah, dan akad wakalah bil ujroh. Sama seperti asuransi konvensional, lembaga keuangan syariah yang satu ini terdiri atas beberapa produk, yaitu asuransi pendidikan, asuransi kendaraan, asuransi jiwa, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada lembaga pembiayaan syariah. Lembaga pembiayaan syariah, mungkin Anda sering mendengar lembaga keuangan syariah yang menawarkan berbagai jenis pembiayaan, mulai dari pembiayaan kendaraan, pembiayaan pendidikan, pesta, dan lain-lain. Lembaga pendidikan syariah biasanya menyediakan layanan dengan jaminan sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah. Yang terakhir, ada keunggulan bank syariah. Anda tentu sudah mengenal bank syariah dalam lembaga keuangan syariah saat ini. Secara fungsi, sebenarnya bank syariah memiliki peran yang sama dengan bank konvensional, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Namun, ada beberapa keunggulan dari bank syariah yang umumnya tidak ada di bank konvensional, di antaranya. Yang pertama yakni menggunakan sistem bagi hasil. Lembaga keuangan syariah menerapkan sistem bagi hasil yang sesuai dengan syariat Islam. Artinya, setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabah tidak menggunakan sistem bunga seperti pada bank konvensional. Adapun menggunakan akad sesuai syariat Islam. Sebagai lembaga keuangan syariah, sudah pasti perbankan syariah menggunakan prinsip atau akad yang sesuai dengan syariat Islam. Arti dari akad mengacu pada kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis antara bank dan nasabah atau pihak lain. Dalam kesepakatan tersebut, dimuat juga informasi mengenai hak dan kewajiban, standar operasional, serta persyaratan yang disepakati sesuai dengan prinsip syariah dan hukum yang berlaku. Melansir laman resmi Otoritas Jasa Keuangan, terdapat 9 akad yang ada di dalam setiap transaksi perbankan syariah. Di antaranya akad wadiah, mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, ijarah, ijarah muntahiyah bitamlik, serta qorad. Nah, selanjutnya, adapun bebas biaya administrasi. Umumnya, lembaga keuangan syariah seperti bank syariah pun tidak memberlakukan biaya administrasi kepada nasabah. Hal ini tentu akan semakin memudahkan Anda untuk melakukan berbagai transaksi yang ada, sekalipun Anda memiliki saldo dalam jumlah minimum dalam tabungan. Dengan begitu, jumlah tabungan Anda tidak akan berkurang karena menabung di bank syariah dibebaskan biaya administrasi bulanan.